فبأي آلاء ربكما تكذبان. Satu, dua, tiga, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian Taman Surga. Tentunya ahlan wa sahlan untuk para sahabat Taman Surga sudah hadir di Masjid Darut Taqwa. Selamat Sukabumi. Seperti biasa, pekan ke-1, ke-2, dan juga ke-3 rutin insya Allah jika tidak ada halangan, dan semoga Allah mudahkan setiap pukul 16.30 hingga selesai sebelum maghrib. Dan tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik ya, tentunya dengan bahasan-bahasan menarik dan insya Allah bersinergi dengan kebutuhan kita di dunia dan juga akhiratnya insya Allah ta'ala. Dan untuk sore hari ini di pekan ketiga kita mempunyai sebuah tema yang luar biasa. Judulnya kalau boleh dibilang seharusnya membuat kita merinding dan harus selalu mengingat kematian tentunya ya, yaitu dengan judul dengan tema kajian apa yang kita alami di hari kiamat. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Ustadz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala, yang tentunya akan memberikan ilmu-ilmu yang beliau ketahui ya, seputar kajian kita di setiap pekannya. Dan untuk memberikan waktu kami persilakan kepada Ustadz Didik Gelar Permana, waktunya kami persilakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal wafa. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, yang dia doang, yang beliau doang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu taman di antara taman-taman surga, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza tarakum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Hilal fitri," yaitu majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis ilmu yang merupakan taman di antara taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di taman surga dunia, mudah-mudahan juga kita berkumpul di taman surga akhirat. Allahumma amin. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu apa yang kita alami di hari kiamat, Ustaz. Apa yang kita alami di hari Kiamat. Ini tentu pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan salah satu rukun iman kita yang wajib kita imani. Di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah bahwa kita akan berhadapan dengan hari akhirat. Al-iman bil yaumil akhir, iman dengan adanya hari akhirat. Dan inilah yang membedakan antara seorang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Allah berfirman, "Za'al alladziina kafaru an la yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir.
Orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Itu orang-orang kafir. Mereka yakin tidak akan dibangkitkan. Kita ini hidup hanya sekali. Makanya banyak orang yang termakan dengan isu ini. Manfaatkan hidup karena hidup itu hanya Sementara. satu kali, sementara dan satu kali. Ya. Sehingga banyak orang yang mengucapkan ucapan ini, manfaatkan hidup ini sekali. Padahal sejatinya hidup ini berapa kali? 2 kali minimal. Kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat yang itu kekal abadi. Hal ini yang membedakan seorang yang beriman dengan orang kafir, yaitu iman kepada hari akhir. Oleh karenanya di banyak ayat Allah SWT menjadikan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Di banyak ayat Allah SWT berfirman, "Wa may yu'min billahi wal yawmil akhir." Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir digantungkan. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka benar-benar sungguh dia tersesat dengan kesesatannya nyata. Namun apa yang dimaksud dengan hari akhir? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir dijelaskan oleh Syekh Ahmad Najjar hafizahullah ta'ala, ma yakunu ba'dal maut min ba'dil khalaiq lil hisab wal jazaa. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hal-hal yang terjadi setelah kita meninggal. Itulah hari akhir. Makanya ketika seorang sudah meninggal, sejatinya sudah dekat kiamat baginya. Kiamat apa ini? Kiamat sughra, kiamat kecil. Orang yang meninggal masuk ke fase keduanya, fase hari akhir. Mata qamat kiamat. Siapa yang mati telah tegak kiamat. Ini kata para ulama. Maka semua yang terjadi setelah kematian itu bisa dimasukkan ke dalam hari akhir. Dan para ulama menjelaskan bahwa iman kita kepada hari akhir terbagi 2. Ada yang sifatnya terperinci dan ada yang sifatnya secara global saja. Dan yang menjadi rukun iman itu yang sifatnya global. Cukup kita yakini bahwasanya di sana ada hari kiamat yang kita akan dibangkitkan, dihisab, ditimbang, dan dibalas semua perbuatan ini. Ini yang menjadikan seorang beriman. Ada itu saja. Adapun apakah timbangan nanti satu atau banyak, apa saja yang ditimbang pelakunya, perbuatannya, atau catatannya, atau semuanya, ini tidak menjadi rukun iman. Orang tidak berdosa kalau tidak mengetahui rincian-rinciannya. Cukup dia mengetahui bahwa dia akan dibangkitkan nanti di hari itu. Dan kehidupan dari akhir dimulai dari alam barzakh. Barzakh. Siapa yang tahu arti barzakh dalam bahasa Arab? Ya. Artinya dalam bahasa Indonesia. Translate-nya. Translate. Silakan ada yang tahu. Boleh dijawab. Akan? Kan? Artinya barzakh, ya? Kalau bahasa benar. Bisa. Apa? Masya Allah. Mau mana tuh? Oh iya. Ini apa ini? Itu ya. Masya Allah. Biar makin wangi. Biar makin bisa taruh makanan. Oh. Masya Allah. Ya, jadi barzakh secara bahasa artinya pembatas.
pembatas. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Sekali-kali tidak hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika seorang mereka didatangi oleh kematian, mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke kehidupan kami yang lama. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Mudah-mudahan saya bisa beramal saleh lagi yang dulu saya tinggalkan. Dulu saya nggak mau sholat, dulu saya nggak mau zakat, dulu saya nggak mau beramal soleh, nggak mau saum, godin terus. Ya, godin itu artinya apa? Kalau setahu anak sih batal ya, membatalkan dengan sengaja. Ya, godin kalau bahasa Arab artinya besok. Jadi puasanya besok aja, Besokin lagi. nanti besok. Jadi batal terus. Dan akan ada kesalahan bagi orang-orang yang tidak beramal soleh dulu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama hiya kalimatun qail. Itu hanya ucapan yang diucapkan oleh pelakunya saja. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Tapi di balik mereka, di balik orang yang sudah meninggal itu ada barzakh, pembatas sampai hari kebangkitan. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kalau orang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Tidak boleh kita meyakini 40 hari masih ada di sekitar kita. Atau ada yang meyakini sebenarnya orang sebelum meninggal itu dia sudah meninggal. Ya maksudnya dia sudah berpisah, ada tanda-tanda durian. Biasanya dia akan cari ucapan apa yang terakhir, apa yang dilakukan. Ini sebagai orang mencari-cari seperti itu. Padahal kita yakini dan kita menjelaskan bahwa kematian itu terjadi ketika roh berpisah dari badan. Ya, bisa jadi detak tadi sudah berhenti, detak jantung sudah berhenti, tapi ketika roh masih ada di badan, maka dia belum mati. Oleh karenanya kita tidak boleh meyakini adanya kematian di dunia dua kali. Ya, adanya apa istilahnya? Mati suri. Ya, walaupun secara bahasa kita itu mati, ya, tapi sebenarnya itu belum mati. Koma katanya. Koma. Mati suri itu koma. Ya mungkin bisa jadi sudah tidak ada detak jantung, detak nadi, tapi masih ada di dalam. Kenapa kalau sudah berpisah tidak mungkin kembali lagi kecuali nanti di hari kiamat. Ya. Maka hari akhir dimulai dari hari di alam kubur kita. Dan kematian itu terjadi ketika roh berpisah dari badan. Apakah roh mati? Roh mati tidak kira-kira apa? Ya mungkin ada yang mau menjawab lagi boleh. Silakan. Sebelah sini. Sebelah sebelah kiri, kanan di sana ya. Dari kita kiri. Nggak ada yang jawab. Apakah roh mati? Atau tidak? Alasannya? Nah, oh. Ya, Bisa. kita kasih ya. Kita kasih majalah dulu ya. Roh tidak mati karena dia akan terus hidup sampai Kiamat. Tidak akan mati. Ini di antara makhluk yang tidak akan hancur itu di antaranya roh. Makhluk yang tidak akan hancur dalam artian fana ya, itu roh. Dia akan terus ada. Ya. Imma dalam nikmat yang abadi atau dalam azab yang abadi. Adapun jika yang dimaksud adalah kematian ruh yaitu berpisahnya dari badan, maka iya, ruh berpisah dari badan, tapi tidak mati dalam artian hancur, tidak. Dia hanya berpisah saja, pindah ke alam yang lain. Ya. Dan ketika orang sudah berpisah, maka nanti kita akan melewati fase namanya fitnatul qabri, ujian kuburan. Ini sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pertanyaannya 3
Dari sekarang kita sudah tahu, sudah dikasih kisi-kisinya, Sudah ngapalin Pak. ya sudah tahu soalnya, ya kita sudah tahu. Iya. Tapi belum tentu kita bisa menjawab di sana. Tergantung kemana kita di dunia. Bahkan sejatinya orang beriman sebelumnya keluar sudah mendapatkan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, yakin sekali mereka. Maka saat dia akan dicabut nyawanya, para malaikat akan datang. Kemudian diberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih dan jangan kamu takut. Jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan dari kehidupan dunia, keluarga, harta, anak-anak, tenang, Allah yang akan urus. Dan jangan takut dengan apa yang akan kau hadapi dari kehidupan setelah kematian. Itu sudah memberikan kabar gembira bagi orang beriman. Kemudian ketika dicabut ruhnya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan, ruh orang beriman itu ketika dicabut seperti air yang keluar dari teko, mudah sekali. Berbeda dengan orang kafir dan munafik serta para berdosa yang Allah akan azab dia. Bagaimana keluarnya? Silakan. Nah, ayo. Dijalankan seperti apa? Ya. Para pendosa, munafik dan semisal. Kalau orang beriman seperti air keluar dari teko. Kalau orang kafir, silakan. Nah. Mencabut duri dalam kapas. Duri apa itu? Durian? Bukan durian tapi Apa ya? ya. Seperti mencabut air teko dari kapas yang basah. Ayo mancing gitu. Ya, seperti kalau pancing. Kira-kira gimana atau apa yang terjadi? Akan berbau cabik jadi. Ya, akan terputus. Itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa pasti akan ada ujian di alam kubur. Di antaranya Allah berfirman tentang keluarga atau pengikut kaum Fir'aun. Pengikut Fir'aun. Allah berfirman, "An-nar yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab." Ingat di hari ketika neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore hari. Ditampakkan akan sampai kepada mereka panas-panas neraka ini, padahal mereka masih dalam kubur. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Dan nanti di hari kiamat akan diucapkan kepada mereka, masuklah kalian ke adab yang lebih pedih, yaitu adab neraka yang hakiki. Ini menunjukkan adanya adab kubur. Adanya adab kubur. Adapun dari yang menunjukkan adanya pertanyaan di alam kubur, Allah berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-27, "Yusabbiqullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Wa yudhillu Allahu man yasha' wa yaf'alu ma yasha'. Allah akan sesatkan siapa yang menghendaki dan Allah berbuat sekehendaknya. Oke? Para ulama mengatakan Allah merupakan ucapan orang yang beriman ketika di dunia. Ini
tafsirannya adalah dia akan diteguhkan ucapannya ketika hidup di dunia, tidak akan mudah disesatkan oleh orang-orang. Ya. Ketika ada syubhat-syubhat yang mengatakan semua agama itu sama, jangan di surga itu sama. Yang ini jalannya Islam, yang ini jalannya Islam. Kenapa kita harus saling menjalankan? Subhanallah. Orang yang beriman dia akan teguh dengan ucapannya Rabbunallah. Allah tapi adalah Allah. Tidak seperti itu konsepnya. Maka ucapan orang beriman akan teguh di dunia dan di akhirat. Yusabbitu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat maksudnya di alam kubur. Di alam kubur ketika dia ditanya Rabbu, siapa Rabbu? Dia akan mudah dengan mengatakan Rabbi Allah. Rabbi adalah Allah. Wa man nabiyyu, siapa Nabi? Dia akan mudah mengatakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kemudian kita ditanya, "Wa ini agama ini Islam, agama Islam." Jangan terlalu man hadzal ladzi ba'atha fikum, siapa orang yang diutus kalian akan ditampilkan sosok Rasulullah nanti di hari akhirat itu di alam kubur. Maka orang yang beriman akan mengatakan, "Dia Rasulullah, dia Rasul." Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan dalam menjawab 3 ujian. 3 ujian saja. Tidak banyak soal yang kayak ujian PTS, PAS, atau sekarang STS, SAS. Yang kadang kita bikin soal itu 40 soal. Ya, 40 DG, 5 benar salah, 5 essay, supaya anak-anak bisa saja. Walaupun mereka pusing juga. Ya, yang bikin soal yang pusing, ya jawabnya juga. Tapi pertanyaan dalam ujung juga saja. Ya, pertanyaan dalam ujung juga saja, dan hanya menjawab dengan banyak, maka dia akan mudah kehidupan salah. Nabi SAW pernah mengatakan, al-qabru awwalul manazil akhir. Kuburan itu fase akhirat pertama. Faman najaa minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di fase ini, setelahnya akan lebih mudah. Waman najaa dan siapa yang tidak selamat di fase ini, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya akan lebih dahsyat. Ya, siapkan jawaban ini dari sekarang. Bagaimana cara menyiapkannya? Perbanyak ibadah kita kepada Allah. Perkuat ibadah kita kepada Allah agar kita mudah mengucapkan Rabbi Allah. Kemudian perkuat ittiba kita kepada Rasulullah. Ikuti seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kita ditanya ibadah tadi kita mudah mengucapkan Nabi Muhammad. Dan perkuat pengetahuan kita tentang Islam, pengamalan kita tentang Islam agar ketika ditanya siapa agamamu, dengan mudah kita akan mengucapkan agamaku Islam. Siapa saja yang akan diuji di alam kubur? Apakah hanya orang yang beriman saja atau orang kafir juga? Ya, Semua. Dan itu Belum tahu. ya, para ulama diskusi bahwa apakah orang munafik akan diuji juga, atau orang kafir akan diuji juga, atau cukup orang beriman dan orang munafik saja. Yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama bahwa orang kafir juga akan diuji. Adapun sebagai ulama seperti Al-Imam As-Suyuti, imam dalam mazhab Syafi'i, dia berpandangan orang kafir tidak akan diuji karena sudah jelas kasih gambar.
Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan mereka akan diuji berdasarkan riwayat wa al kafir wal munafik. Adapun orang kafir dan orang munafik semuanya akan diuji. Dan di sana ada beberapa orang yang tidak akan diuji. Yang pertama para nabi. Para nabi tidak akan diuji. Kenapa? Dalilnya adalah para syuhada saja tidak diuji. Orang yang wafat di dalam jihad saja tidak diuji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis wa al fatan. Para syahid itu akan terhindar dari fitnah, yaitu fitnah kubur. Dia tidak akan ditanya. Kata Nabi SAW, "Kalau kita ada bersujud ala ra'sil fitnah." Cukup kilatan-kilatan pedang yang menyambar kepada mereka itu sebagai ujian dari mereka. Jadi tidak perlu diuji lagi. Ini berbeda orang yang meninggal berbeda jihad. Ada pun para nabi ini mana yang lebih utama? Nabi atau syahid? Nabi. Ya, syahid saja tidak diuji adalah nabi. Jadi ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwa Rasulullah akan menjadi objek pertanyaan di dalam ujian kubur. Siapa yang berurus kelompok ini? Maka tidak ada Rasulullah sendiri ditanya. Maka dua dari ini menunjukkan bahwa para nabi tidak akan ditanya. Kemudian yang kedua adalah sebab barisan para syuhada. Mereka tidak akan ditanya oleh Nabi SAW. Ditanya dalam kuburan. Ya, karena tadi dijelaskan mereka sudah mendapatkan ujian dari kehidupannya dengan kilatan-kilatan pedang. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi menjaga perbatasan kaum muslimin. Ya, misalkan orang yang ada di area mana itu? Di Palestina. Ya? Ini Palestina. Palestina. Karena di mana orang Indonesia? Di mana ya? Indonesia juga ada. Kita ini perbatasan kaum muslimin dengan Papua. Papua Nugini itu. Iya. Dan para tentara yang berjaga di sana, ya, itu bisa dikatakan sebagai hukum para penjaga perbatasan kaum muslimin. Kalau mereka meninggal dalam kondisi muslim, insya Allah mereka mendapatkan hukuman. Ya, karena orang yang menjaga di perbatasan itu lebih dahsyat ujiannya, ya, nyawa orang. Kemudian yang korban yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ini tidak akan ditanya di alam kuburnya seorang langsung. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, "Man muslimin yaqumu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqa'a fitnatul qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali akan dilindungi dari ujian kuburan, tidak akan ditanya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu orang yang tidak punya beban syariat. Siapa? Ada dua, silakan. Mana taklif orang yang tidak punya beban syariat. Siapa mereka? Siapa? Satu, orang yang orang yang mengalami gangguan jiwa. Orang yang tidak ada beban syariat bagi mereka. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak akan ditanya di kuburannya. Kemudian yang kedua orang-orang kita tidak akan ditanya di kuburannya. Bagaimana kalau yang setengah gila? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Demikian juga bagaimana yang setengah hidupnya sadar, setengah hidupnya gila. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana dengan kondisi mereka. Kemudian setelah ujian kuburan, fase berikutnya seorang akan masuk ke nikmat kubur atau azab kubur. Ya.
Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa kok dinamakan azab kubur dan nikmat kubur? Bukankah ada orang yang tidak dikubur? Ada orang yang tidak dikubur? Ada. Nah, apakah mereka akan mendapatkan nikmat dan azab kubur? Jawabannya dapat. Dia dapat nikmat atau ada? Tergantung orangnya. Tapi kenapa tidak ada kubur? Ya terdapat di Hajar, karena kebanyakan orang itu meninggalnya di kubur. Walaupun ada yang meninggalnya dimakan ikan habis di dalam kubur. Ada yang meninggalnya dibakar, terbakar jadi debu, tidak sempat dikubur. Ya, maka dinamakan dengan azab atau nikmat kubur karena kebanyakan mayit itu dikubur. Ya. Walaupun mereka semua pun akan mendapatkan nikmat atau azab kubur sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kemudian adakah azab dan nikmat kubur itu berkaitan dengan badan atau ruh saja? Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang namanya azab dan nikmat kubur itu berlaku pada badan dan ruh dua-duanya. Walaupun yang lebih dominan adalah ketika ada kubur atau nikmat kubur yang lebih dominan atau badan ruh. Ya, sama ketika orang ini yang dominan ruh atau badan. Ya, orang mimpi ya dikejar-kejar singa, pas bangun dia capek, ya. Tapi yang lebih capek adalah ruhnya. Ya, orang mimpi seorang perempuan mimpi suaminya nikah lagi, nangis dia. Ya. Pas bangun dia mimpi, nangis gak dia? Nangis asli. Ya. Tapi mayoritas kesedihannya ada pada ruhnya, bukan pada badannya. Ya. Orang mimpi buang air kecil. Ya. Sebagian orang kan keluar juga. Ya, bahkan sempat ada anak ya, di sebagian ikhwah kita. Jadi anaknya mimpi kencing. Ternyata kencingnya sambil berdiri mengencingi bapak. Wajah bapak yang dikencingi. Bapaknya hujan. Dalam kondisi berdiri ya. Ya disangkanya hujan. Hujan dadakan. Rumahnya bocor. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sangat erat kaitan ruh dengan badan. Ya. Maka begitu juga dengan azab dan nikmat kubur yang dominannya adalah ruh, walaupun badan pun akan merasakan sakit. Ya. Badan juga akan merasakan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadi." Ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya. Jadi yang akan mendapatkan nikmat atau adab kubur adalah ruh dan badan. Dalam riwayat yang lain, "Tastalifu ad'ahu li dhammatil qabri." Sendi-sendinya akan remuk dengan himpitan kubur. Nah ini kita harus ketahui bersama, kita semua pasti akan dihimpit di kuburan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau naja minkum min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya ada di antara kalian yang bisa selamat dari himpitan kuburan, niscaya orangnya adalah Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang sangat mulia, yang ketika beliau wafat, arsy Allah itu bergetar. Ketika dia wafat dimandikan oleh ribuan malaikat. Sa'ad bin Mu'adz, orang yang masuk Islam tidak lama, 6 tahun saja, tapi sangat berkualitas.
Makanya jangan sampai kita puluhan tahun dalam Islam tapi Islamnya KTP saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya, harus berkualitas. Saat dimulai masuk Islam 6 tahun, tapi ketika wafat Allah bergetar, dimandikan, diurusi jenazahnya oleh ribuan malaikat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur, saya orang saat. Ternyata saat saja tidak selamat, akan dihimpit juga. Ini berarti semua kita akan dapatkan himpitan kubur. Tapi bedanya orang yang beriman ketika dihimpit, dia akan meluas lagi. Berbeda dengan orang kafir, orang munafik ketika dihimpit maka akan menghancurkan persendian-persendian mereka. Alhamdulillah. Terutama mayoritasnya ini gimana? Kubur. Ya, makanya keliru ya orang membuat film judulnya apa? Azab kubur. Oh iya. Film azab kubur. Ya, di film itu dijelaskan bahwa azab kubur itu bisa dilihat oleh orang yang hidup. Jadi kalau anda melihat azab kubur berdasarkan film itu, tidur di sebelah orang yang mati. Nah, pas malam lihat ketahuan tuh, tiba-tiba orangnya bercerak. Subhanallah. Bukan seperti itu konsepnya. Oh itu kita yakin niat mereka baik. Niat mereka baik. Ini menyadarkan orang akan adanya ada kubur, tapi bukan seperti itu konsepnya. Ada kubur tidak mesti dirasakan oleh orang-orang yang hidup, hanya bisa dirasakan oleh hewan dan orang-orang makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk mendengar azab mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, atau kalau seandainya Allah SWT mengizinkan kalian mendengar apa yang aku dengar, niscaya aku ingin kalian mendengarkan azab. Lalu ada terberkata, kalau bukan karena kalian saling menghubungkan, niscaya saya akan meminta kepada Allah untuk menjadikan kalian mendengar azab kubur. Tapi kita saling menghubungkan. Kembali kita lagi menghubung dengan azab kubur pisah. Ya, mau lakukan nggak jadi menghubungkan, nggak akan ada orang yang masuk ke area kuburan. Namun anda terdapatnya, nada'u Quran musmi'ahul adab qad ma'asma. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kalian saling menghubungkan, saya akan minta kepada Allah agar kalian mendengar azab kubur seperti yang kita. Tapi kalian saling menghubungkan sehingga Rasulullah SAW tidak meminta. Dan yakinilah bahwa yang namanya azab kubur itu pasti terjadi. Sebagaimana nikmat kubur juga pasti terjadi. Bagaimana bentuk nikmat kubur? Di antaranya orang yang mati syahid, dia akan dibawa ruhnya ke dalam tubuh yang sudah masuk ke surga. Itu kelebihan orang yang syahid. Ruhnya dibawa oleh ruh yang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Demikian juga di antara kenikmatan kubur itu kita akan mencium aroma surga padahal kita masih di kubur. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang yang mendapatkan nikmat kubur. Berbeda dengan azab kubur, dia sudah melihat posisi dia di neraka di sebelah mana. Awalnya pun sudah sampai ke dia dan napasnya pun sudah mulai sampai ke dia. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sehari-hari. Itulah maksud daripada azab kubur. Dan secara umum setiap maksiat itu menyebabkan azab kubur, yang sebagaimana setiap amal soleh menyebabkan nikmat kubur. Secara umum seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma."
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ditafsirkan sebagai penyangga yaitu di kuburan. Di kuburannya sendiri. Ya. Dan beberapa dosa khusus yang menyebabkan seorang diadab di kuburan, yang pertama adalah adu domba. Jangan sampai kita suka adu domba. Ya, untuk sebulan kamu kayak gini, ya, gak cocok. Padahal emang iya. Padahal emang gak cocok. Ya, maka tidak boleh kita memindahkan ucapan yang menimbulkan kebencian sesama saudara. Kemudian yang kedua, tidak bersuci dari air kencing dan tinja, atau tidak melakukan istinja atau istijmar. Dan ini banyak, terutama para supir yang naik truk tiba-tiba kebetulan minggir dia di tol, kencing tidak dibasuh sama sekali dan tidak diusap sama sekali, baik dengan tisu, daun atau bata. Maka ini penyebab ada kubur. Kemudian yang ketiga, al-ghulul dan ghanimah, berkhianat harta dari ghanimah. Ya, termasuk juga di dalamnya yaitu menerima hadiah dari para konsumen, padahal itu dilarang oleh instansi kita. Ini masuk ke dalam ghulul. Kata Nabi SAW, hadiahul umar ghulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja itu harta pengkhianatan. Ya, maka hindari kita menerima tips. Ya, kalau kita sudah mendapatkan gaji. Ya, memang di sana ada rinciannya. Sebagian membolehkan kalau pimpinannya membolehkan. Ada yang membolehkan seperti itu. Namun yang terbaik adalah bukan seperti itu saja, tapi arahkan dia untuk memberi hadiah itu ke pimpinan, tidak langsung kepada dirinya. Tujuannya kan supaya tidak membeda-bedakan ya pelayanan. Oleh karenanya sebagai instansi seperti di bandara sana orang sudah ya, sehingga pegawai di bandara yang angkat-angkat barang itu mereka pakai kaos tulisannya apa? No tip, tidak boleh menerima tip. Walaupun bukan saja ada yang sembunyi-sembunyi, yang nyari daerah yang tidak ada CCTV-nya dia terima gitu. Ya, tapi kenapa ini dilakukan? Karena akan beda-bedakan ya pelajaran kepada orang. Kemudian yang berikutnya, dusta yang menyebabkan sedunia atau seantero paling kedustaan atau mempermakan kedustaannya, menyebar hoax. Ini hati-hati, penyebar terhadap kubur hoax. Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu lailata rajulaini atayani qala alladhi ra'aituhu yashuqu shidqahu fakadzdzab yaqlibu bil kadhba tuhmal 'anhu hatta tablughah." Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj melihat ada orang yang diadabnya aneh, yaitu ditarik pengair dari mulutnya, dari kedua sisinya, kemudian ditarik sampai sobek. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Maka dikatakan mereka adalah orang yang berdusta, dustanya sampai berbulan antero, sampai ke dunia. Dan sekarang begitu mudahnya kita berdusta sampai ke dunia. Dan maka hati-hati penyebar hoax, penyebar kedustaan melalui media sosial, ini penyebab seorang mendapatkan azab kubur. Ya. Kemudian ada pun sebab-sebab yang menjadikan kita terhindar dari azab kubur. Yang pertama adalah kita meninggal di medan jihad. Ya, sebagaimana dari hadis yang sudah disebutkan. Demikian juga jika seorang meninggal dalam kondisi sakit perut, itu juga akan menghindarkan dia dari azab kubur. Membaca surat Al-Mulk setiap malam, ini menghindarkan kita dari azab kubur. Dan perbanyaklah meminta perlindungan dari azab kubur, terutama sebelum kita salat.
Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah selesai fase kuburan, kita masuk ke fase kiamat. Iya, Masih banyak? masih ada. Masih ada? 20 menit. Berapa? Untuk materi? 20 menit. Setelah selesai alam kubur, tegakkan hari kiamat. Ya, setelah sebelumnya ada tanda-tanda 10 tanda besar, ya, dan sebelumnya banyak tanda-tanda kecil. Tanda kiamat besar disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kiamat itu tidak akan tegak sampai kalian melihat dulu 10 tanda besar sebelumnya. Yang pertama bukhar, yaitu asap dari negeri Hijaz, yang ini sudah terjadi. Kemudian Ad-Dajjal, yaitu Ad-Dajjal, makhluk yang aneh, yang dia cacat matanya satu, matanya blur seperti anggur, yang kemudian jidatnya lebar, pengikutnya kebanyakan dari para wanita, dia membawa buahan, api dan air. Siapa yang masuk ke dalam api dia akan selamat, dan siapa yang masuk ke dalam air maka akan binasa. Itulah Dajjal, makhluk yang Allah berikan kekuatan untuk jadi ujian bagi manusia. Ketika dia katakan boleh hujan, ketika dia katakan mati, kamu mati, hidup, kamu hidup. Sampai-sampai saya bilang juga, Dajjal nanti akan membelah seorang menjadi dua. Ya, seorang anak muda dibelah dua. Kemudian setelah itu digabungkan lagi. Kemudian orang yang dibelah ini ternyata orang yang punya ilmu tentang agama Islam. Kata dia, saya lebih yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ya, ini diantara tanda yang kedua adalah Dajjal. Yang berikutnya adalah Dabbah, yaitu binatang melata besar yang bisa bicara nanti di hari kiamat. Berikutnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, atau tersebarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu ada di sebelah mana? Wallahu a'lam. Yang jelas kata Nabi di zaman Nabi, walaupun Ya'juj dan Ma'juj itu ketika itu sudah sebesar Fir'aun. Ya'juj dan Ma'juj sudah berusaha untuk ya membohongi tempat yang keluar supaya keluar, dan itu nanti pasti terjadi di hari kiamat. Mereka keluar, dan Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang luar biasa. Kalau mereka masuk area ke danau minum habis langsung. Ya. Bahkan Nabi Isa saja ya diperintahkan untuk menghindari dari mereka akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan cacing dan makhluk-makhluk kecil yang sehingga mayat-mayat mereka berguguran di mana-mana, menimbulkan bumi sangat bau luar biasa. Itulah yang kita baca. Kemudian tiga pembenaman di timur, pembenaman di barat, dan pembenaman di Jaziratul Arab. Selain itu juga api yang menggiring manusia dari negeri Yaman dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Kata para ulama, ini 10 tanda. Ya, kalau sudah keluar dari satu akan beriringan semua.
seperti apa? Berurutan. Seperti tasbih. Tasbih itu sebenarnya biasa dipakai oleh orang Arab, tapi untuk gaya-gayaan. Ya, jadi bukan untuk tasbih subhanallah subhanallah. Mereka kadang-kadang buat tasbih, tapi untuk ya santai. Ya, walaupun ya kata para ulama kalau orang yang memakai tasbih ya derajatnya tidak sampai ke bid'ah, tapi menyelisihi yang lebih sunnah saja. Ya, jadi kita tidak usah menyalahkan itu kamu pakai tasbih, tidak usah. Ya, kata para ulama tidak sampai kepada bid'ah, tapi menyelisih yang lebih utama, yaitu berzikir dengan tangan, karena tangan akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, maka dinamakan 10 tanda besar hari kiamat, karena kalau sudah keluar satu keluar semuanya. Ya, kalau sudah keluar satu maka keluar semuanya. Adapun tanda kiamat kecil banyak ya, diantaranya diutusnya Nabi, di sia-siakannya amanah, banyaknya pembunuhan, yang api yang keluar dari negeri Hijaz, banyaknya perzinahan, kemudian timbulnya kesyirikan lagi di umat ini, dan banyak hal. Itu semua adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala hari oleh siapa? Malaikat Israfil. Berapa kali tiupannya? 2 ya. Berapa? 2 kali. Masya Allah. 2 kali tiupan. Dua kali Tiupan. Ada pendapat yang berikutnya, mungkin bisa dijawab sama apa? Oh boleh. Pendapat yang berikutnya ada, yaitu berapa? Silahkan dijawab oleh Silakan buat ya WhatsApp ya. dan juga Iya. Bisa lewat WhatsApp ya. boleh lewat WhatsApp. Tadi pendapat pertama 2 kali. Pendapat pertama 2 kali, yang berikutnya berapa? Kita tunggu aja nanti. Iya. Ya. Yang berpandangan 2 kali berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Allah berfirman, wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun. Ditiupkan sangkakala sehingga hancurlah semua yang ada di langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka dalam kondisi dibangkitkan dari kuburannya. Berdasarkan ayat ini, tiupan sangkakala 2 kali saja. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan sekian kali. Ya, tapi yang jelas antara tiupan dengan tiupan itu 40, tidak dijelaskan apakah 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala hancur semua makhluk. Bahkan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, riwayat ini diperselisihkan, ketika semua alam sudah hancur, tinggal yang ada adalah malaikat pencabut nyawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan juga malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah mengatakan, Ainal muluk, Ainal jabarut, Ainal malaku, Ainal mutakabbiru. Ya, di dalam riwayat itu dikatakan setelah malaikat pencabut nyawa dimatikan, Allah mengatakan, di mana raja-raja itu? Di mana orang yang berkuasa itu? Di mana makhluk yang menyembuhkan diri itu? Kemudian Allah katakan, Limanil mulkul lillahil wahidil qahhar. Allah bertanya, milik siapa kerajaan sekarang? Allah jawab sendiri, milik Allah Zat yang maha perkasa lagi maha esa. Ini Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat berkaitan dengan ayat tersebut. Ya. Maka ketika
hari kiamat terjadi dahsyat luar biasa. Langit pecah, matahari ya dilipat, digenggam, kemudian bintang berjatuhan, laut meluap, bumi hancur sehancur-hancurnya, bumi berterbangan, ya, hancur semuanya, bumi diterbangkan satu dengan yang lainnya, kemudian dihantamkan. Wa yaquluna ta'al jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadhuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung nanti di hari kiamat. Katakanlah, ya, gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya, sehingga bumi tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi yang rendah, semuanya akan rata. Ya, pernah kita lihat bagaimana di peristiwa gempa Palu, ya, pohon kelapa jalan ratusan meter, tiang listrik jalan ratusan meter. Di hari kiamat yang berjalan bukan hanya pohon kelapa, tapi gunung berjalan. Ya. Kemudian manusia dibangkitkan yang dikenal dengan istilah ba'ats. Ya, dibangkitkan ke satu suara. Yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Mereka di awal dibangkitkan seperti apa? Seperti belalang yang berterbangan, tidak beratur. Ada yang berterbangan ke timur, ke selatan, tidak beratur. Sampai terdengar suatu suara yang mengiring semua mereka ke satu arah, yaitu ke tempat yang namanya mahsyar. Ya, ke tempat yang namanya mahsyar. Dan semua berjalan, tidak ada yang berani berbicara satu orang. Bahkan yang terdengar hanyalah detakan telapak kaki saja. Walaupun sebagian menafsirkan bahwa tidak akan terdengar kecuali hanya bisikan, illa hamsa, bisikan saja. Semuanya menuju satu tempat dalam kondisi belum berhitan, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki. Tidak ada yang dibawa dari kehidupan dunia. Itulah kehidupan akhirat. Ya, kemudian dikumpulkan di satu padang yang mana padang mahsyar, berdiri selama 50.000 tahun. Ya, setelah itu hisab, setelah itu mizan, setelah itu ada jembatan sirat yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Kemudian nanti adanya jembatan kontrol, ya, kalau orang selamat dari jembatan sirat. Kemudian setelah itu surga, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Adapun orang yang masuk ke dalam neraka, dia akan terjatuh ketika di mana? Di jembatan sirat. Ya, orang-orang munafik akan langsung berjatuhan. Orang kafir akan langsung berjatuhan. Orang beriman yang dia akan diadab akan sempat dulu naik ke jembatan sirat. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan fanadun musallam, ada orang yang lewat selamat, dia tidak tercabik sama sekali. Wa manadun mafdush, kemudian kata Nabi ada orang yang selamat nyebrang tapi kondisinya tercabik-cabik. Kemudian yang ketiga ada orang yang tercabik-cabik kemudian terlemparkan ke neraka jahanam yang ada di bawah jembatan sirat. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat melewati jembatan. Mungkin ini ya, karena mungkin barangkali ada tadi yang awal tuh juga belum jawab kan? belum ada yang jawab. Mungkin dari Ikhwan boleh kalau ada yang mau jawab ya. Selain dua tadi deh. boleh. Oh iya, tidak ada. Mungkin bingung juga jawabnya apa. Ada yang mau Bapak? Kenapa dah? Bapak barangkali mau jawab? Oh, selain dua berapa ya? Ya. Tapi Ustaz, kalau misalkan tadi kalau kita lihat di beberapa riwayat yang sahih tadi, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kiamat kepada para sahabat,
dengan keimanan yang begitu kuat, mereka pun sampai menangis dan memang betul-betul merasakan sepertinya apa yang diceritakan itu seolah nyata gitu. Sementara mungkin untuk kita sekarang ini hanya seperti mendengar sebuah kisah terus udah itu lewat aja tapi Iya. Ingat ya bahwa di hari kiamat itu banyak sekali kejadian-kejadian berat yang akan kita alami. Ya, di antaranya misalkan pembagian catatan rapor subuh. Jadi sebenarnya belum sempat terbahas. Masih banyak yang belum sempat terbahas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca catatanmu ini. Ya cukup ya catatan itu sebagai saksi ya atas perbuatanmu di hari ini. Maka ya para sahabat ketika mendengar kejadian-kejadian itu mereka seolah hidup di sana. Adapun ya kita ya tidak mesti juga orang yang ketika tidak menangis langsung itu berarti hatinya keras, tidak. belum tentu kan ya. Belum tentu. Karena bahkan ya para masyayikh, para ulama kita ketika mereka akan menangis biasanya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan tangis karena khawatir terjerumus ke dalam riya. Ya, oleh karenanya ya ini sejatinya bagaimana iman kita kepada hari itu ada di hati kita. Kalau dengan dibacakannya penjelasan-penjelasan ini menjadikan kita semakin yakin, alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk lebih semakin semangat dalam beramal saleh. Tapi kalau yang celaka adalah ketika dia mendengar nanti kita akan menghadapi hari pengumpulan, kita akan mendapati hari tawadhu, ya, hari pembalasan. Kemudian kita akan mendapati hari pembagian catatan amal. Kita akan dikumpulkan untuk dihisab dan seterusnya. Tapi tetap saja amalan kita seperti itu begini yang berbeda. Jadi yang menjadi patokan adalah bukan nangis atau tidaknya ketika di kajian, tapi bagaimana efek kita setelah kajian. Karena kalau hanya nangis saja, dulu Anda masih ingat, Anda pernah ikut satu kegiatan, ini terkenal ya. Kemudian dimatikan lampu, kemudian diingatkan tentang orang tua, biasanya tentang ayah, ibu, nangis semuanya. Tapi malamnya teman-teman itu biasa lagi saja. Jadi siangnya nangis tuh. Jadi malamnya ya, gitu Monumental ya. Gimana momen gitu. Iya, gimana momennya orang-orang juga ada lagi saya ikutan nangis. Malamnya gitu kan. Ya, maka ya mudah-mudahan ya kita termasuk hamba yang lembut hatinya. Ya, ketika mendapatkan hari akhirat itu tidak harus nangis, tapi ada sesuatu yang tercipta dalam hati kita. Ya, kita akan berdiri di hadapan Allah 50.000 tahun. Ya, masing-masing akan beriringan sesuai dengan kadar amalnya. Kita akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Ditanya satu persatu. Ya, dari masing-masing perbuatan kita. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan, ya sawatah wa in afal. Betapa buruknya maksiat itu, walaupun engkau mendapatkan ampunan, walaupun engkau ya Allah mengampunimu, betapa buruknya maksiat. Kenapa? Karena keburukan kita akan dibongkar di hadapan zat yang sangat kita agungkan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Betapa buruknya maksiat. Ya, jangankan kita dibongkar di hadapan Allah, yang di hadapan makhluk yang kita segani saja malu rasanya kita, ya.
kamu berbuat ini, gitu. Bagaimana kalau itu terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karenanya, ya, salah mengatakan ya sahabat wa Allah, betapa buruknya maksiat walaupun engkau mengampuni ya. Dan kesimpulan daripada kajian kita kali ini adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri kepada seorang yang 60 tahun dia bermaksiat. Bayangkan, 60 tahun dia bermaksiat. Kemudian Imam bertanya, berapa usiamu? Kata dia 60 tahun. Apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kematian? Ya, maka kata Hasan Al-Basri, ahsin ma baki yughfar laka ma qarnahu. Perbaiki sisa hidup kita, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah. Namun kalau kita masih berbuat buruk dalam sisa hidup kita, maka siap-siaplah kita mempertanggungjawabkan apa yang lalu dan apa yang akan datang. Maka mudah-mudahan kajian ini menjadi motivasi bagi kita untuk meninggalkan maksiat, memperbaiki diri, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan ucapan kita, keimanan kita, baik ketika kita hidup di dunia, walaupun nanti ketika kita ditanya di alam kubur. Ada Rasulullah Muhammad wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat-nasihatnya di kesempatan sore hari ini dengan tema apa yang kita awali di hari kiamat. Tentunya sebenarnya masih banyak saja hal-hal yang disampaikan, belum melewati jembatan Sirah, kemudian lapang kantor itu tadi ya. Masih banyak sekali yang perlu kita tapi ini mah mungkin kalau boleh ringkas kembali, baiknya kita mengingat banyak-banyak mengingat kematian tadi ya, untuk tadi itu kan bekal untuk menuju ke hari kiamat. Baik, terima kasih jazakumullah khairan juga kepada para sahabat yang sudah hadir di sini di Masjid Darut Taqwa Rasulullah Selamat Sukabumi, dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan awal bulan ya, di pekan pertama, kedua, ketiga setiap hari Sabtu pukul 16.30 insya Allah 30.45. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala apa yang kita laksanakan. Syukur sudah hadir, dan juga tadi kita live di TikTok kan, alhamdulillah sudah cukup banyak yang nonton, dan jangan lupa juga silakan untuk bergabung bersama WA grup kami, dan juga ikuti juga subscribe YouTube-nya Taman Surga Kreatif Works, channel YouTube-nya, kemudian juga IG-nya Taman Surga Kreatif, TikTok-nya Taman Surga SMI ya. Nanti ini bisa diikuti untuk mengenai info lebih lanjut di Taman Surga. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.